Saya penasaran apakah kita butuh entitas politik, gerakan politik untuk menghentikan ini. Ini pertanyaan terbuka untuk siapapun, tetapi kami di MBG Watch dan kawan-kawan itu sudah mulai memikirkan beberapa gerakan kolektif yang bisa dilakukan. Dan salah satunya yang juga mungkin ada di teori-teori itu ya civil disobedience. Makanya teman-teman itu sekarang saya juga nggak bisa stop juga ya. Sebagian itu dengan sangat frontal mengatakan kita akan membangkang, berhenti membayar pajak. Strategi pemerintah sekarang adalah ini yang berbahaya. Government by space goat. Jadi menyalahkan apakah itu institusi maupun individu lain. Itulah yang dilakukan oleh Sudaryono sekarang. Jadi yang dia kejar adalah dapur yang buruk, higienitasnya bermasalah, pegawai staf BGN-nya pemalas, dipindah ke Papua dan lain-lain. Itu dilakukan oleh skema birokrasi untuk menutup apa persoalan yang sebenarnya. Pertama terkait balik modalnya kapan? Dari hitung-hitungan yang dilakukan antara SPPG dengan BGN, bahkan itu juga sering didiskusikan juga oleh BGN bahkan secara terbuka ya, itu akan balik modal dalam hitungan 2 tahun SPPG-nya. Dan mungkin yang ingin saya garis bawahi karena ini orang hukum pasti juga sudah tahu ya, SPPG ini adalah yayasan. Dalam konteks ini itu entitas swasta. Jadi program sosial dikerjakan oleh entitas swasta dan kemudian pasti balik modal. Jadi kalau ada survei di dunia, bisnis apa yang paling menjanjikan abad ini, tahun 2026 hingga 2029, maka jawabannya itu adalah MBG. Tidak perlu inovasi, tidak perlu kreativitas, ini pasti balik modal. Risikonya cuma satu, masuk penjara dan masuk neraka. Itu. Menariknya MBG ini dibandingkan program yang lain, korupsinya itu bisa harian Bapak Ibu. Jadi kalau hari Senin itu korupsi telur, Selasa itu bisa ganti korupsi sayur. Diputer aja. Ini bukan obrolan sederhana. Ada banyak sekali yang masuk ke media sosial saya di MBG Watch. Itu sesederhana misalkan pedagang ayam yang bilang, "Mas, ayam saya dibeli sekian kilo, kemudian mereka bayar sekian dan saya diminta untuk mengirimkan kembali uangnya." Cashback. Dan itu terjadi ke pedagang-pedagang. Tidak hanya satu pedagang karena mereka butuh banyak. Ke puluhan pedagang di pasar itu. Bayangkan pedagang itu, satu pasar itu juga sudah tahu sebetulnya MBG itu haram sebetulnya. Jadi kegelisahan masyarakat hari ini terkait MBG itu sudah sangat-sangat masif sebetulnya Bapak Ibu. Maka karena saya di ujung kelihatannya sudah komplit pembicaraan tadi ya. Saya itu mungkin di titik ini tidak mau lagi membahas apa yang sudah terjadi. Kita sudah tahu masalahnya terkait MBG ini. Pertanyaan yang saya kira harus dijawab adalah bagaimana menghentikan MBG ini? Bagaimana menghentikan korupsi yang ratusan triliun ini? Maka kalau kita balik lagi ke entitas yang ada di kampus, ada fakultas hukum, ada fakultas politik yang mungkin paling relevan ya, ada pertanian, mungkin ada kesehatan. Sektor mana yang paling duluan bisa menghentikan MBG ini? Dan menurut saya teman-teman dari hukum sudah melakukan itu lewat GR kemarin. Dan kalau menggunakan bahasanya teman-teman hukum, saya nggak tahu mungkin bisa dikoreksi ya. Sebagian mengatakan kita itu kalah 18 kali. Dalam konteks sebetulnya MBG ini tidak dihentikan sebetulnya. Karena terus tetap berlanjut. Artinya dari perspektif hukum, kawan-kawan hukum sudah melakukan upaya.
Maka masihkah kita berharap dari teman-teman hukum? Itu pertanyaan pertama dari saya. Kalau kita tidak bisa berharap dari teman-teman hukum, Fakultas Kesehatan jelas nggak bisa diharapkan sekarang. Karena Menteri Kesehatannya diam, teman-teman kesehatan sudah bersuara dan juga tidak didengar. Nah, saya penasaran apakah kita butuh entitas politik, gerakan politik untuk menghentikan ini? Ini pertanyaan terbuka untuk siapapun, tetapi kami di MBG Watch dan kawan-kawan itu sudah mulai memikirkan beberapa gerakan kolektif yang bisa dilakukan. Dan salah satunya yang juga mungkin ada di teori-teori itu ya civil disobedience. Makanya teman-teman itu sekarang saya juga nggak bisa stop juga ya, sebagian itu dengan sangat frontal mengatakan kita akan membangkang, berhenti membayar pajak. Walaupun juga pernah ada kasus, saya nggak tahu, mohon dikoreksi, gerakan semacam ini justru bisa dengan mudah diperkarakan. Ada dua langkah lain yang pernah juga kami lakukan untuk melawan kebijakan ini secara politik adalah memastikan orang tua si penerima yang sebetulnya tidak layak itu kemudian menolak MBG ini. Jadi orang tua itu mengirimkan surat ke sekolah bahwa mereka tidak menerima MBG dan ingin uang itu jangan diberikan kepada siswa dan pastikan kembali ke negara. Nah, kemudian juga teman-teman itu membuat seruan di mana orang tua itu bisa memilih apakah menerima dalam bentuk makanan atau dalam bentuk uang. Jadi orang tua yang digerakkan untuk menolak MBG ini kemudian disalurkan dalam bentuk uang. Nah, exercise politik seperti ini sepertinya harus kita munculkan. Beberapa langkah tadi belum efektif, teman-teman sudah melakukan kampanye tentang itu dan juga belum cukup efektif melakukan gerakan. Makanya pertanyaan saya adalah mungkin pertanyaan terbuka, apakah ke depan diskusi MBG ini akan terus berjalan soal bagaimana perbaikan MBG ini secara A, B, C, D, E, atau bagaimana menghentikan MBG ini, mengurangi pemborosan anggaran dan lain-lain, dan jika iya bagaimana melakukannya. Dan terus terang sebagai penutup, saya belum menemukan, kami beberapa kawan-kawan masyarakat sipil belum menemukan rumus yang paling tepat untuk melakukan itu. Tapi terima kasih Prof. Denny, kawan-kawan hukum yang kemarin berjuang di MK dengan segala praharanya. Apakah kemudian kami yang bukan orang hukum ini bisa berharap pada orang-orang hukum? Sebaiknya tentu harapan itu masih ada. Masih ada nggak, Mas? Itu aja. Terima kasih, Mas. Senang bisa berdiskusi. Terima kasih, kita beri tepuk tangan ke Mas Media Wahyudi Askar. Pertama saya boleh respon terkait MBG Watch itu ya, Mas. Saya terus terang itu maksudnya melihat muka. Betul. Jadi waktu itu zaman saya masih husnuzon kira-kira begitulah, dan saya yang membuat namanya. Saya yang membuat namanya saat itu. Kemudian kita bikin platformnya dan kemudian pelan-pelan ngumpulin teman-teman itu. Karena waktu itu masih percaya bahwa MBG ini bisa diubah ke desentralisasi, dikelola oleh sekolah dan komunitas. Jadi harapannya itu adalah perubahan. Karena waktu itu saya meyakini ini adalah program politik Pak Prabowo. Beliau gak akan mau ini dihapus total. Jadi semangatnya sangat konstruktif waktu itu, Mas Uceng. Belakangan karena teman-teman itu udah naik darah yang di MBG Watch itu, kami juga ribut di dalam. Sebagian itu pengennya konstruktif, sebagian lagi jelas udah pasti ini gak ada gunanya, kita stop. Dan saya bisa bilang sekarang 95% di koalisi itu stop. Gitu. MBG-nya Pak Prabowo. Tapi memang
Nah, tapi memang repotnya Mas ketika dikomunikasikan ke pemerintah, memang logika pemerintah ketika itu di stop itu kayak semacam 100% mustahil untuk di stop. Nah makanya sebagian teman-teman itu masih berpikir exit plan-nya. Tapi sebagian berpikir nggak ada exit plan, ini rente aja semuanya begitu. Jadi memang itu masih diskusi yang terus terjadi Mas, begitu. Kemudian konflik of interest Prof. Dan sejak awal kami mengikuti betul bagaimana regulasinya dibangun, mungkin Prof. Denny dan yang lain juga bisa menambahkan. Tetapi yang paling menarik adalah penunjukan SPPG itu, dapur itu hanya lewat Juknis BGN. Yang idealnya itu lewat skema regulasi pengadaan barang dan jasa. Mungkin Mas Zen nanti bisa menambahkan. Waktu itu kami datang langsung ke KPPU, kami diinterogasi oleh KPPU kenapa melaporkan A, B, C, D, E, dan akhirnya juga nggak kemana-mana. Jadi memang pengadaan barang dan jasa dulu yang dikunci, sehingga terpilihlah yayasan-yayasan itu yang kita semua sudah tahu yayasannya itu. Bahkan pada saat awal website BGN itu dirilis, kemudian kita lakukan scraping dalam tanda kutip ya, kita langsung bisa sedot itu datanya semuanya sampai kita bisa tahu siapa pemilik yayasannya. Sekarang belakangan udah bagus IT-nya, jadi udah nggak diupload di sana lagi sama mereka, gitu. Jadi di awal itu bahkan kita tahu nama yayasannya, termasuk siapa dewan penasehat dari yayasannya, gitu. Dan itu mengerikan sekali, itu langsung kelihatan jalurnya. Termasuk jalurnya ke yang nomor 1 itu. Belakangan sudah mulai dibikin kabur sama yayasan-yayasan itu, tetapi itu masih clear. Kepemilikan Gerindra sekian, polisi sekian, itu disampaikan eksplisit ya oleh Presiden, bahkan Polri sekian, TNI sekian dan seterusnya. Nah, strategi pemerintah sekarang adalah ini yang berbahaya. Government by scapegoat. Jadi menyalahkan apakah itu institusi maupun individu lain. Itulah yang dilakukan oleh Sudaryono sekarang. Jadi yang dia kejar adalah dapur yang buruk, higienitasnya bermasalah, pegawai staf BGN-nya pemalas, dipindah ke Papua dan lain-lain. Itu dilakukan oleh skema birokrasi untuk menutup apa persoalan yang sebenarnya. Bahkan sampai hari ini itu nggak pernah didiskusikan soal siapa pemilik dapurnya. Jadi banyak orang yang kegocek juga, oh ini udah keren nih Pak Sudaryono. Tapi Sudaryono ini juga orang Gerindra juga. Juga dia nggak akan bicara banyak hal soal siapa pemilik dapurnya. Termasuk juga yang lain-lain itu. Jadi soal pemilik dapur ini nggak jelas sampai sekarang. Dan kemudian juga tidak ada solusinya Prof. Begitu. Nah kemarin di MK itu memang kemenangan terbesar adalah ya dana pendidikan tidak boleh lagi. Setidaknya yang saya tangkap kami sebagai masyarakat sipil dan saya non hukum ya, ini sudah sangat sukses membuat pemerintah malu. Nah sekarang pertanyaannya adalah langkah seperti apa yang kemudian bisa menaikkan level yang memungkinkan pemerintah bisa terus ditekan dan kemudian mereka semakin malu. Karena satu-satunya jalan menurut saya yang bisa menghentikan sekarang MBG itu adalah pressure dari masyarakat sipil. Nah di part itulah yang kami kebingungan sebetulnya setelah hukum ini apalagi. Tapi saya mengikuti betul diskusi dengan kawan-kawan masyarakat sipil itu kreatif sekali. Contoh, kalau kita nggak bisa mengalahkan mereka, bikin mereka malu. Salah satunya adalah kita mau sewa septic tank. Dilakukan di beberapa negara lain ya. Jadi disiram aja pakai kotoran. BGN-nya, SPPG-nya, pakai pakan ternak gitu. Itu yang didiskusikan oleh masyarakat sipil. Kemudian secara hukum untuk bikin mereka terus malu ya kita ajuin JR aja terus. Ajuin aja JR terus begitu. Termasuk juga data tadi. Hal lainnya teman-teman yang lain juga mengupayakan, kalaupun gak ada yang bisa menghentikan dari dalam, karena kita juga khawatir dengan tindakan-tindakan yang inkonstitusional, mungkin market bisa menghukum kondisi ini. Nah makanya kita juga sedang
menganalisa banyak hal ya, market sudah mulai menghukum sebetulnya kondisi yang ada di Indonesia. Harapannya pemerintahnya sadar. Tetapi nggak begitu juga ternyata logikanya. Ketika market menghukum, pemain ekonomi yang lain mendapatkan manfaat. Kita tahu terjadi pergeseran oligarki yang mendukung pemerintahan Pak Prabowo dari yang sebelumnya Pak Jokowi begitu. Nah, jadi mungkin biar nanti ditambahkan oleh yang lain ya. Saya terus terang nggak tahu akhir perjalanan MBG ini. Jadi kalau saya ingin menjawab pertanyaan Masnya tadi ya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Menurut saya, kalau yang lain mengatakan tadi Prof Denny juga mengatakan hal yang sama, program yang bermasalah adalah MBG. Sebetulnya sebagian besar dari kita juga sudah sadar yang bermasalah itu adalah Prabowo Subianto. Gitu. Bahkan ketika tekanan itu sudah semakin kuat, Pak Prabowo berpidato, saya tidak akan menghentikan MBG ini. Coba. Nah makanya saya kira Prof ini mungkin bisa bikin sayembara. Mungkin ya. Siapa yang bisa merubah pikiran Prabowo Subianto? Berubah pikiran dulu. Biar amannya begitu, Bro. Amannya begitu. Kalau ada yang bisa melakukan itu, saya nggak tahu ya. Mungkin masyarakat sipil akan sangat happy begitu ya. Tapi kalau tidak ada yang bisa melakukan itu, Presidennya.